Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu. Aduh, Pada kesempatan kali ini kami ingin mereview sebuah jurnal dari tugas mata kuliah dasar komputer. Sebelum kita masuk ke review jurnal tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramdhani, saya dari jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Misbahus Surur, asal jurusan saya dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Tasya Delionis, selesai jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handri Prasetyo, asal jurusan saya Teknik Elektro. perkenalkan nama saya Muhammad Alamul Huda dari jurusan Teknik Elektro. Nah, itu dia anggota-anggota dari kelompok kami yang malam hari ini akan mereview jurnal dengan judul Jurnal Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi bagi perangkat desa dan anak-anak remaja di Desa Tindoy Timur. Jenis jurnal yang kita ambil ini adalah jenis jurnal yang masuk ke dalam jurnal pendidikan dengan volume dan halaman, volume nomor 1 dan halaman 42 sampai 51. Jurnal ini dirilis tahun 2022 dengan penulis Chandra Ardan Fadila, Taslimaningsih, Nirmawati, Bait Mutaharo, dan juga Yusniati. Nah, saya ada pertanyaan nih untuk Mas Misbah mungkin ya. Di jurnal yang kita review nih, kira-kira ada nggak sih disebutin perkembangan terbaru dalam teknologi komputer? Kalau emang ada, boleh tolong jelasin nggak salah satu perkembangan tersebut dan jelasin gimana hal tersebut mempengaruhi penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Ya, ya, berdasarkan tinjauan dari jurnal yang saya dapatkan itu untuk perkembangan terbaru teknologi komputer ini tidak ada, tetapi lebih mengarah ke penggunaan pemanfaatan teknologi komputer yang sudah ada. Di antaranya ini dilatar belakangi dengan penduduk desa Tendai Timur ini masih bersifat tradisional, yang mana ini terdapat di aparatur perangkat desa, di mana salah satu contoh dalam penginputan data kependudukan, baik data yang sudah ada, data yang sedang diproses itu masih bersifat manual. Di antaranya ini dengan adanya teknologi komputer ini bisa dimanfaatkan bagi aparatur desa, di antaranya untuk menginput data-data penduduk seperti penggunaan Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan adapun perubahan dari tradisional ke era digitalisasi ini, di mana seperti disebutkan tadi itu penginputan data masih bersifat manual, diantaranya secara tertulis, dan beralih ke era digitalisasi berupa penggunaan teknologi komputer ini. Seperti itu, Mas. Oh, berarti untuk perkembangan teknologi komputernya nggak ada ya, Mas? Lebih ke arah perkembangan warga desa yang tadinya tradisional menjadi digitalisasi, ya, Mas. Ya, betul itu, Mas. Lebih ke arah penggunaan teknologi yang sudah ada. Pemanfaatan. Oke, terima kasih Mas Misbah. So, Boleh lanjut, saya ada next pertanyaan. Pertanyaan kedua, saya mau tanya nih ke Mbak Aca. Kira-kira dari jurnal yang Mbak Aca review, ada nggak sih perkembangan terkini dalam arsitektur komputer? Ada nggak yang bedain komputer dulu sama komputer sekarang? Kalau emang ada, boleh tolong jelasin nggak dampak dari perkembangan tersebut dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi komputer? Baik, dalam jurnal yang kami review ini tidak ada pembahasan mengenai perkembangan arsitektur komputer serta dampaknya dalam meningkatkan kinerja dan efisien komputer. Tetapi ada beberapa peningkatan bagi para peserta pelatihan yang diadakan oleh para mahasiswa yang sedang KKN.
Itu diantaranya pelatihan untuk memperbaiki kualitas layanan, penulis, dan kelompok KKN yang melakukan pelatihan kepada para partur desa tentang penggunaan PowerPoint, dan yang lainnya. Di poin ini ada efektivitas dan efisien kerja. Jadi tujuan dari pelatihan tersebut bertujuan untuk membuat kinerja aparatur desa menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga warga juga mendapatkan pelayanan yang maksimal. Di poin 3 itu ada penyimpanan file-file penting. Jadi selain untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas kerja, tujuan diadakannya pelatihan adalah agar file-file penting memiliki aparatur desa tidak perlu disimpan dalam bentuk hard copy, karena akan memakan tempat dan tidak ada jaminan aman dalam penyimpanan dibandingkan dengan penyimpanan ke dalam bentuk soft copy. Oh, berarti untuk perkembangan di dalam arsitektur komputernya nggak ada ya, Pak? Lebih ke Iya, warga desa dalam memakai suatu perangkat komputer di dalam kehidupan mereka sehari-hari. iya Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Saya ada next pertanyaan. Nah, saya ada pertanyaan buat Mas Handri nih, Mas. Dari jurnal yang di-review, ada nggak sih salah satu aplikasi komputer yang inovatif dan bermanfaat dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari? Kalau emang ada, boleh tolong jelasin nggak gimana aplikasi tersebut bekerja? Dan boleh tolong kasih tahu manfaat dan dampaknya dalam meningkatkan efisiensi atau kualitas kehidupan penggunanya, Mas. Ya, baik Mas Faiz, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari jurnal yang kami review ini, menurut saya ada salah satu aplikasi yang sangat inovatif ya, dan berguna untuk dunia industri serta eh, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aplikasi Microsoft Word. Dalam hal ini, Microsoft Word dapat membantu perangkat desa ya, yang dari jurnal yang kita itu dapat membantu perangkat desa dalam membuat surat menyurat, membuat dokumen, dan dengan berbagai variasi. Peserta dapat menambahkan gambar pada dokumen, membuat tabel, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa. Jadi sangat dianjurkan untuk para perangkat desa dan warga juga untuk mempelajari cara mengoperasikan Microsoft Word. Karena dalam hal ini, berdasarkan jurnal yang kita review, itu sangat banyak manfaatnya. Dan eh, mungkin ke depannya untuk para perangkat desa dan warga harus banyak diadakan seminar atau pelatihan-pelatihan ya, karena mungkin tidak semua perangkat desa ataupun warga punya komputer atau laptop. Jadi diadakan seminar untuk para warga dan para perangkat desa. Kalau untuk apa namanya, untuk aplikasinya sendiri, Microsoft Word ini dalam perangkat desa itu bisa membuat atau bermasyarakat itu bisa untuk membuat proposal kegiatan, terus laporan anggaran atau surat izin ke RT RW kalau memang ingin ada kegiatan, dan banyak dokumen lainnya. Kalau untuk membantu aktivitas perangkat desa dan warga mungkin itu. Terus untuk poin yang kedua di sini mungkin yang ditanyakan dampak dan efisiensi ya, atau dalam kualitas kehidupan perangkat desa atau bermasyarakat. Nah, terkait ini, eh, terkait menghemat anggaran, Microsoft Word umumnya kan digunakan untuk membuat laporan dokumen dan berukuran surat kabar serta apa namanya, label surat, tabel dokumen, dan banyak dokumen lain yang bisa digunakan. Seperti yang mungkin tadi saya sebutkan juga pada ini sebelumnya. Nah, dalam hal ini garis besarnya Microsoft Word itu merupakan pengolah kata. Jadi manfaat dan dampaknya dalam hal meningkatkan efisiensi pengguna atau dalam kurung ini yang kita garis bawahi adalah perangkat desa, itu seperti yang saya sebutkan tadi, apa namanya, jadi lebih mudah Mas. Jadi kinerja ataupun cara kerja perangkat desa dan masyarakat itu jadi lebih mudah, juga hemat karena dalam hal ini untuk surat menyurat, tabel dan lain-lain tidak boros kertas, tidak boros waktu ya. Terus juga pulpen dan lain-lain. Jadi semuanya jadi lebih efektif lah gitu. Hanya saja mungkin pada dalam hal ini perangkat desa ataupun masyarakat jadi butuh investasi alat, atau dalam hal ini perangkat keras komputer atau laptop.
Tapi untuk jangka panjangnya mungkin kalau secara hitung-hitungan harusnya ini jauh lebih efisien karena ya tadi lebih menghemat waktu dan tempat sehingga aktivitas atau mobilitas para perangkat desa dan warga itu bisa jauh lebih cepat dan juga efektif dan tidak memakan kos yang lebih besar. Mungkin dari saya itu jawabannya Mas Faiz. Oh, berarti aplikasi Microsoft Word ini sangat membantu ya untuk kemajuan desa tersebut. Iya, kalau untuk di perkotaan mungkin udah umum ya. Kita yang di dunia Iya, industri dan dunia-dunia perkantoran itu sudah umum. Tapi memang untuk di desa itu tadi perlu banyak penyuluhan dan juga perlu banyak apa seminar-seminar lah. Jadi difasilitasi supaya mereka menguasai gitu. oke. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Saya ingin bertanya kepada Mas Alam nih. Dari jurnal yang direview, disebutkan nggak sih mengenai pengaruh komputer dalam bidang pendidikan, Mas? Kalau emang disebutin, bisa tolong jelasin nggak gimana komputer digunakan dalam konteks pendidikan berdasarkan temuan dalam jurnal? Dan boleh tolong kasih tahu manfaat dan tantangan penggunaan komputer dalam pendidikan menurut jurnal yang kita review, Mas? Oke, Mas Faiz, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengaruh komputer sendiri di masyarakat Desa Tindoy Timur ini itu sangat bermanfaat ya, khususnya bagi siswa untuk sekolah menengah dasar juga sekolah menengah atas. Itu mereka jadi dapat meningkatkan kemampuan dan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadi salah satu faktor kunci untuk mengejar ketinggalan sumber daya manusia di desa Tindoy Timur ini sendiri ya. Itu juga untuk yang kedua ini untuk manfaatnya untuk para perangkat desa. Jadi mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di desa Tindoy Timur sendiri. Lalu untuk tantangannya untuk dalam penggunaan komputer di desa Tindoy Timur ini, itu yang pertama itu untuk sarana dan prasarananya seperti laptop dan komputer ini sangat terbatas ya. Jadi masyarakat Tindoy Timur ini sangat kesulitan. Terus juga untuk fasilitas internet dan jaringan internet di sana ini sangat sulit sehingga masyarakat sangat sulit untuk mengakses jaring internet. Mungkin itu saya Mas Paica. Oke, siap. Berarti yang diberikan sama mahasiswa dalam jurnal tersebut tuh sangat membantu kehidupan masyarakat, terutama siswa-siswi yang ke bisa dibilang tertinggal ya Mas dalam bidang TIK ini ya, karena berada di pelosok desa ya Mas. Ya, betul itu Mas Pais. Oke, siap. Terima kasih Mas Alam atas jawabannya. Mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami review dari jurnal yang sudah kami baca sebelumnya. Mungkin kalau ada lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa berbagi ilmu lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.